Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah tarawih Masjid Salman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi bahwa alhamdulillah kita yang terutama diberikan kesempatan oleh Gusti Allah untuk menjalani ibadah saum siam Ramadan kali ini ya. Semoga Gusti Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menyelesaikan secara baik siam Ramadan ini selama 1 bulan. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk menemui sebanyak mungkin Ramadan di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau kita pikir-pikir siam Ramadan ini sebenarnya hadiah ya dari Gusti Allah. Menunjukkan begitu sayangnya Gusti Allah kepada kita umat manusia. Memang kita diperintahkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita fikir-fikir dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah itu punya 1000 rahmat. Satu rahmat itu yang dibagikan ke seluruh makhluk di dunia, di mana dengan rahmat itu ya semua makhluk saling berkasih sayang ya. Kemudian Allah yang 999 lainnya itu adalah rahmat kasih sayang Gusti Allah. Kita sebagai manusia kadang-kadang tidak menyadari ya. Banyak hal di dalam kehidupan kita ini sebenarnya nikmat. Tapi taken for granted ya. Kita menganggap itu seolah-olah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi begitu nikmat itu hilang baru kita merasakan ya. Di zaman Covid kita merasakan banyak saudara kita yang bagi mereka oksigen itu sangat berguna. Tapi saat ini kita dapat oksigen gratis, kita tidak merasakan itu sebagai nikmat Allah. Siam Ramadan ini pun sebenarnya nikmat Allah. Kita selama 11 bulan sebagai manusia, hati pribadi banyak melakukan kesalahan ya. Kita banyak sekali salah ucap, salah fikir, salah rasa ya. Apalagi di era sekarang, era digital, medsos dan segala macam ya. Kita banyak sekali mengatakan hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Kita banyak sekali mengkritik kebijakan pemerintah yang sebenarnya kita tidak tahu sama sekali benar tidaknya. Tapi kita ikut. Dan itu kita menambah dosa jariah kita ya. Kita tidak sadar ya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, kadang-kadang orang itu mengatakan sesuatu yang membawa dia itu dekat kepada neraka. Dia tidak sadar dengan kata-katanya. Nah, Gusti Allah menyadari selama 11 bulan ini kita banyak berbuat kesalahan dan dosa. Disediakan 1 bulan.
1 bulan untuk menggugurkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Apakah ini tidak merupakan kasih sayang dari Gusti Allah? Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan ini sebaik mungkin. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, Gusti Allah itu lebih sayang ke kita daripada kita menyayangi diri sendiri. Sekarang ini kita banyak menipu diri sendiri. Tapi Gusti Allah justru menyediakan sarana siam Ramadan agar kita kembali, agar kita lebih bertakwa. Takwa itu memang sebagian ulama mengatakan adalah kita berusaha melakukan segala apa yang diperintahkan Gusti Allah, menjauhi segala apa yang dilarang, dan menerima setiap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi fikihnya dari takwa. Tapi tentunya kualitasnya berbeda-beda untuk setiap orang. Kenapa bulan Ramadan ini bulan yang jangan dilewatkan begitu saja? Dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Ahmad, Ramadan ini bulan penuh berkah. Telah datang bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Mewajibkan di sini sebenarnya mewajibkan kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan agar kita lebih baik ya. Sebenarnya bukan hukuman. Bukan sesuatu beban yang berat sebenarnya ya. Tapi ini sebenarnya cara Gusti Allah membuat kita lebih baik ya. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Memang ini sesuatu yang imajinatif ya, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana maksudnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Katanya setan diikat, tapi kok masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar di bulan Ramadan. Oh, berarti itu bukan pengaruh setan, itu mungkin pengaruh hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya bulan Ramadan bisa juga jadi indikator buat kita. Kalau kita masih berbuat yang nggak genah, nggak benar, oh berarti ini bukan setan ini ya. Berarti kitanya ya, walau alam bisawab. Jadi ini bulan penuh berkah, jangan dilewatkan. Banyak yang mengatakan banyak di sini ini bulan diskon lah ya. Kita kalau ada diskon di Tokopedia, di mana-mana promo, kita ya bersiap-siap ya. Tapi ini ada promo, ada diskon, ada penuh berkah ya, promo lah ya, banyaknya ya. Ramadan ini bulan pengampunan dosa. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi kita orang Muslim ya sami'na wa atona, kita percaya. Alhamdulillah kalau kita berpuasa dengan baik di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, insya Allah akan diampuni. Kemudian hadis riwayat Muslim, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penembus dosa-dosa yang ada di antaranya. Apabila kita tidak melakukan dosa besar. Jadi sekali lagi ini bentuk kasih sayang daripada Gusti Allah. Tapi apa yang mesti kita lakukan memasuki bulan Ramadan? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Para ahli hikmah mengatakan makom pertama itu adalah taubat. Kita selama 11 bulan siapapun lah, khotib sendiri, dan kita semua pasti banyak kesalahan dan dosa. Jadi masuk bulan Ramadan, taubat. Silahkan masing-masing ya. Masing-masing orang punya cara untuk bertobat ya. Masing-masing orang diberikan cara oleh Gusti Allah untuk mendekat kepada dirinya. Jangan sekali-kali kita berusaha mengintervensi. Kita menjudge, menghakimi orang tentang bagaimana cara dia mendekati Gusti Allah.
Masing-masing orang punya cara, diberikan insting, diberikan intuisi oleh Gusti Allah untuk mendekati dirinya. Ya. Yang penting kita perhatikan dulu diri kita dulu. Jangan perhatikan orang lain dulu. Dalam hal mendekati Gusti Allah. Jadi taubat ini penting. Kita mulai dari taubat makam pertama. Memang makam kedua adalah mujahadah. Kalau di dalam dunia tasawuf. Setelah kita taubat, mujahadah. Mujahadah ini mungkin jihad, bersungguh-sungguh. Nah dalam bulan Ramadan ini tentunya bersungguh-sungguh itu melakukan amal kebaikan. Jadi taubat dulu, mengakui, kemudian mujahadah. Kenapa kita mesti mujahadah dalam kebaikan di bulan Ramadan? Karena pertama ini bulan promo. Ibadah sunnah, pahalanya itu adalah pahala seperti ibadah wajib. Kemudian kalau ibadah wajib, kalau di luar bulan Ramadan bisa 70 sampai 700 kali, 10, 70, 700 kali ya, tergantung dalil yang kita gunakan. Tetapi kalau di dalam bulan Ramadan, no ceiling, tidak ada atapnya. Karena ada dalilnya. Dalam hadis qudsi, Gusti Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan rewardnya, pahalanya. Kalau Gusti Allah yang memberikan reward, no ceiling. Ya. Kalau gaji kita masih ada segini. Kalau Gusti Allah tidak. Gusti Allah memberikan, kita tidak tahu. Ya. Tentunya ini tergantung kualitas dan segala macam. Walau alam kita tidak tahu. Yang penting laksanakan saja. Bermujahadah melaksanakan ibadah wajib. Kemudian kalau di dalam pendapat para ulama, riwayat-riwayat hadis juga memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan dari Lauful Mahfudz ke langit pertama. Itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu baru diturunkan pelan-pelan dari langit pertama ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23-24 tahun. Nah jadi kalau dapat malam Lailatul Qadar ya itu sudah rezeki nomplok gitu ya. Walau alam. Kita tidak tahu apakah kita pernah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Tapi baca Quran ini penting. Diceritakan Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan setiap malam 2 kali ya. Saya bayanginnya bagaimana caranya 2 kali ya. Rasanya saya satu Ramadan aja sekali itu udah kita ini ya. Tapi tentunya membaca ini kalau boleh itu sifatnya apa ya. Jangan hanya sekedar membaca. Kalau bisa kita mentadaburi, memaknai. Para alim ulama mengatakan sebenarnya ada bentuk hidayah dari Al-Quran ada 2. Yaitu pertama hidayah irsyadiyah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran pasti kita akan diarahkan kepada kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Itu irsyadiyah. Kemudian ada hidayah taufikiyah. Menghubungkan hati kita dengan Gusti Allah. Ya. Dan mendekatkan diri kepadanya. Coba baca saja, tadaburi. Dan kaitkan dengan kondisi sekarang. Khatib dulu sering bertanya-tanya, kenapa di ayat Al-Quran itu banyak sekali kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Terus saja berulang-ulang di mana-mana. Banyak sekali. Tapi kalau kemudian Khatib pikirkan, mungkin memang era modern semacam itu. Ada pengusaha zolim yang berkuasa. Kemudian ada Hamam. Hamam ini teknolog dan orang dekat Fir'aun yang selalu berusaha membuat Fir'aun jauh dari kebenaran. Dan dia selalu membantu Fir'aun untuk ya hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada Korun. Korun itu oligarki lah kalau sekarang. Yang kaya raya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bal'am. Bal'am ini orang yang tahu hikmah, tahu agama, tapi dia menyeleweng.
Jadi Khatib memikirkan, oh mungkin ini kenapa kisah Fir'aun Nabi Musa ini selalu diulang-ulang. Karena itu memang pertarungan era modern itu semacam itu. Selalu seperti itu. Dan kita lihat kisah-kisah lainnya, banyak lah ya. Tapi mungkin itu perlu waktu lebih lama. Jadi cobalah kita membaca Al-Quran tapi merenungkannya. Lihat konteksnya, hubungannya dengan kejadian sehari-hari, era sekarang. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai naskah abad ke-7 yang tidak ada konteksnya dengan kehidupan modern. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nilai-nilai hikmah yang sangat besar di dalam Al-Quran, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Masalahnya apakah kita mau? Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya bulan di mana Gusti Allah itu melihat kita. Kalau kita insya Allah tiap hari tadabbur Quran, ya mana tahu ilmu laduni diberikan ke kita paham makna-makna hikmah di balik ayat Quran, dan kemudian tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saja hafal Quran dan segala macam, tapi kalau tidak diamalkan ya kurang berarti ya. Meskipun membaca sendiri huruf per huruf menurut Kanjeng Nabi SAW amalnya banyak. Tapi tentunya Quran itu harus masuk ke dalam jiwa kita dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Quran itu harus menjadi way of life ya. Dan berlaku di mana-mana ya. Jadi di samping banyak baca Al-Quran, kita diminta banyak bersedekah ya. Jadi sedekah di bulan Ramadan ini sangat penting. Dan dikisahkan banyak bahwa Kanjeng Nabi SAW itu semakin dermawan di bulan Ramadan ya. Kemudian memberi takjil berbuka juga ini sekali ya. Dan perbanyak doa ya. Karena salah satu doa yang diijabah itu adalah doa orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan ya. Jadi ya walau-walam ini adik-adik yang mungkin kuliahnya agak susah-susah nerima pelajaran ya. Kenapa tidak berdoa ya? Kita orang modern kadang-kadang meremehkan doa ya. Ah, mana mungkin doa bisa ngerubah ini. Gak usah seperti itu. Ilmu kita itu dibandingkan ilmu Gusti Allah gak ada apa-apanya. Ilmu Gusti Allah itu 7 lautan. Ilmu kita itu mungkin 1 titik saja ya. Kita sudah terkagum-kagum dengan AI sekarang ya. Ada macam-macam ya, kalau mahasiswa tahu itu ya, konsensus, Skyspace, ChatGPT dan segala macam. Nothing dibandingkan ilmu Allah. Tapi tentunya bukan kita berarti meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dia kita harus. Orang muslim itu tidak boleh meninggalkan dunia. Orang muslim itu harus berani hidup di dunia, harus berani bertarung di dunia. Tapi keuntungannya orang kita sebagai orang muslim bertarung di dunia, kita yakin kita punya Gusti Allah. Orang lain gak punya Gusti Allah mungkin. Jadi jangan meninggalkan dunia. Justru bertarung di dunia untuk keperluan akhirat. Dan kita insya Allah punya Gusti Allah. Dan terakhir tentunya kita khatib ini sudah puasa mungkin 50 kali ya. Tapi kalau puasa kita kualitasnya dari tahun ke tahun begitu-begitu aja ya kan rasanya kurang adab kita ya. Kita kalau sekolah misalnya SD, tapi selama 10 tahun SD terus ya. Tentunya kita kalau sekolah SD, SMP, S1, S2, S3 ya. Puasa pun kalau bisa semacam itu ya. Ya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kalau puasa orang awam seperti inilah ya. Kita menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Nah itu puasa orang awam. Itu anak SD juga bisa ya. Alhamdulillah cucu saya juga yang kelas berapa SD ya puasa 24 jam. Tapi kalau kita misalnya udah udah S1 lah di ITB, masa puasanya semacam itu? Nah kalau menurut Imam Ghazali naik sedikit puasa orang khusus. Di samping tadi seluruh panca indera dipuasakan. Tangan dipuasakan, mulut dipuasakan, segala macam dipuasakan. Ini tangan dipuasakan nih dari ngirim WA yang nggak benar, dari fitnah, gibah segala macam ya. Puasakan. Itu levelnya naik ya, mungkin itu S1 lah ya. Nah, cuma Imam Al-Ghazali mengatakan kalau bisa naik ke level orang khusus bil khusus. Kalau di situ
bukan lagi kalau puasa orang awam hanya bulan Ramadan. Puasa khusus tangan, panca indera seluruh masa hidup. Terakhir itu hati, pikiran segala macam juga dipuasakan. Kalau ahli hikmah yang lain membaginya puasa syariat, tarekat, hakikat. Tapi intinya mari kita taubat, kemudian mujahadah. Mujahadah itu dalam kebaikan, jangan dalam keburukan ya. Tentunya kita berusaha, tapi semua usaha kita itu karena percayalah, karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena Allah memperkenankan kita berdoa. Kita bisa sholat, Allah memperkenankan, mengagurkan kita sholat. Bukan karena kita. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini, wah sholat taraweh segala macam di Salman. Pertama ucapkan syukur pada Allah Subhanahu. Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak memberikan rahmat pada kita, nggak sampai ke sini, Pak. Jadi ini mindsetnya diubah. Segala sesuatu there is Allah behind. So if you want to do something, go to Allah first, call Allah first, online to Allah first, and then do the worldly things. Apa saja, mau ke dokter kita sakit, doa dulu, baru ke dokter. Mau ujian, doa dulu, belajar yang ini, laksanakan ujian. Jadi reporting kita, online kita tuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Online kita bukan dengan TikTok, WA, dan segala macam ya. Online kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Tuhan kita yang sebenarnya. Jangan sampai TikTok, WA, dan segala macam itu menjadi Tuhan-Tuhan baru. Tuhan-Tuhan modern ya. Nah ini yang berbahaya. Mudah-mudahan kita dalam bulan puasa ini diberikan kekuatan oleh Gusti Allah untuk menghancurkan semua berhala-berhala modern yang mengganggu kita untuk menuju ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi